Eh, dia malah jadi menitipkan pesan sambil ngepuk pundak gua. Ya, sebenarnya mah mengarah dibejakeun. Nah, jadi sebetulnya nih kalau harus disampaikan, jadi titip, nah gitu. Titip kade, bapak aja kade, hati-hati. Jadi harta benda tersebut bisa dibilang harta karena aset legenda gitu. Tapi dia tidak ngomong keberadaannya. Titip, jaga, yang tadi disebutin ke orang, yang tadi disebutin itu jaga, ruhnya jangan sampai hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Kembali lagi bersama saya Gojil. Di sini saya masih bersama Mas Kobra Petualang. Oke, Mas Kobra. Tip. Pada video sebelumnya kita pernah membahas gunung yang berada di Jawa Barat, khususnya di Garut. Itu ada kita pertama Guntur ya, bisa dilihat videonya di channel Mata Pala Indonesia. Kedua Papandayan kemarin Yang terbaru ya. Yang terbaru bisa dilihat juga di videonya. Nah, dalam para pendaki nih khususnya ada istilah dengan paguci. Oh iya. Nah, Papandayan, Guntur, sama Cikuray. Nah, berarti Mas Kobra, kita nih pada kesempatan kali ini, Mas Kobra silahkan menceritakan pengalaman pendakiannya saat di Gunung Cikuray. Gimana Mas Kobra? Untuk melengkapi lah, siap lah. Jadi untuk melengkapi istilah paguci. Oke, supaya abdol lah ya, paket lengkap ya. Nah, Cikuray itu kan berada di Garut ya, dengan ketinggiannya 2.800-an. Nah, tapi sebelum kita ke cerita pendakian di Cikuray, silahkan teman-teman bantu kita, support kita channel Mata Pala Indonesia dengan cara klik subscribe, like, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Komen juga. Masukan. Tidak usah berlama lagi, kita langsung ke ceritanya Mas Kobra. Silakan Mas Kobra. Cikuray, langsung aja Mas Gojil. Saya akan bercerita yang awal aja pendakian dulu, pertama kali ke Gunung Cikuray ya. Jadi waktu itu tahun 2014. Jadi saya kan kuliah di Purwokerto, lagi libur semester tuh. Pulang ke Tasik, dan ada kenalan temen orang Jakarta namanya Bang Botai dan Bang Farid. Mereka membawa teman-temannya ke Cikuray juga, janjian lah itu tanggal segitu berangkat. Saya juga dari Tasik bawa 2 orang, Alin sama Dian. Singkat ceritanya kita berangkat ke jalurnya yang pemancar berarti jalur Cilawu, perbatasan dengan Tasikmalaya. Ya, dekat banget, batas. Ya, ambil yang dekatnya aja gitu. Karena baru pertama kali gitu. Jadi ke situ. Nah, berangkatnya agak siang dari rumah. Sampai ke pemancar sorean. Jam 5-an. Seperti biasa kita sampai ke warung ngopi dulu. Ya, ada warung di situ, ada warung. Naruh motor, tapi belum buka tenda. Karena waktu itu kemalaman gak mungkin untuk langsung menaik pendakian. Karena sambil nunggu yang teman dari Jakarta. Ya, betul. Pas maghrib ada rombongan pendaki datang. Tapi jalan. Jadi kita lagi di warung ada nyamperin gitu.
Bang Watai, Bang Farid. Oh, udah datang. Udah datang, ya. Tapi anehnya itu berdua. Kan katanya mau bawa temen juga, tapi dia berdua aja sama si Farid. Harusnya itu dia rencana mau ngajak temennya 3 orang lagi. Berapa? 6. 3 yang dari tempatnya, yang dari dia kan Ciputat, BSD. Nah, 3 lagi dari Jakarta Pusat. Jadi yang nyamperin itu berdua, dibatai aja sama Farid. Nah, sapa seperti biasa, sapa. Nawarin kopi juga, sempat ngopi, ngobrol-ngobrol. Dia izin ke toilet. Pas maghrib itu, yang 2 orang dulu. Ya, 2 orang dulu mau ke kamar mandi dulu. Katanya. Oke. Sampai ku tunggu setengah 7, jam 7 mau isya, nggak ada kembali. Lama benar kan. Sambil nunggu itu ada sinyal masuk, waktu itu masih zaman BBM ya, BlackBerry Messenger itu. BlackBerry Messenger. Pesannya itu dari Bang Watai. Gi, maaf, gua terlambat sampai di jalan macet. Dia pakai transportasi umum, jalan macet. Gua kemungkinan sampai ke sana agak tengah malaman. Gitu. Coba, gimana gak merinding waktu itu? Yang nyamperin tadi siapa? Yang 2 orang itu. Yang 2 orang itu. Terus dapat pesan bahwa dia masih macet di jalan, belum sampai. Padahal tadi kan Mas ada sempat berinteraksi gitu. Iya, sempat berinteraksi di warung kan? Iya. Dan gua kan otomatis penasaran. Gua susul ke toilet, ditemenin sama si Alin. Karena dia orangnya agak berani lah gitu. Susul di toilet sepi, Mas. Berarti yang lain juga ada 2 orang. Jelas. Makanya si Alin mau nganterin gua ke WC. Dia juga penasaran. Ya udah susul, takutnya gimana? Yakin kan? Yakin. Sempat ngobrol gini. Pas disusul ke toilet gak ada siapa-siapa. Waktu itu warung yang buka 2, yang gua singgahi, yang satu ada lagi di pinggirnya gitu. Gua apa ya, gak banyak gimana, cuman takutnya luar biasa waktu itu. Jujur gua takut waktu itu, karena apalagi posisi base campnya gak tertutup ya, jadi di tengah-tengah itu kebun teh. Terus yang di atasnya ada itu yang stasiun televisi nasional. Adalah gitu, macam Metro TV, RCTI, SCTV dan lain-lain, TPI juga waktu itu kan. Gitu. Dan itu kan jarang ramai pegawai. Paling yang piket aja kan, jadi sepi gitu. Waduh, gue bilang, siapa, apa? Ya lah, udah. Jadi waktu begitu menyadari bahwa itu bukan teman gua gitu, langsung gua memutuskan untuk ya udah buka tenda aja yuk, tapi jangan jauh dari warung, gua bilang gitu. Takut kalau ada apa-apa kan gua keluarga aja gitu kalau yang di warung. Buka di situ ada buat parkir mobil sih sebenarnya di situ. Jadi yang di pojok di ujung yang arah datang langsung ke sebelah ujungnya, di ujung stasiun gitu. Kesananya ada hutan. Ini ada buat parkiran, ada gua di situ. Tapi gak jauh dari warung, ada yang di sini ujung. Buka di situ, gak banyak aktivitas di warung, gak berani di dalam tenda. Dan sialnya waktu itu gue 2014, alat-alat pendakian gue masih belum lengkap lah. Gak bawa SB, gak ada yang bawa SB satupun di antara waktu 3 orang itu yang gue bawa dari Tasik. Jadi yang bawa buat penghangat itu cuman matras yang hitam yang buat di carrier, itu buat alas. Dan si Dian bawa matras yang kayak buat keluarga, membeli yang gambar-gambar kartun tuh. Yang buat piknik lah. Itu yang buat gue bikin selimut bertiga. Itu doang, buset, luar biasa itu dulu waktu itu. Gak safety lah. Seperti biasa cengkrama gini dalam tenda, cerita-cerita, mengabaikan suasana mencekam di luar. Gak dibahas. Dari kejauhan ada suara kendaraan. Mobil apa? Losbak apa ya? Pick up. Pertamanya kelihatannya cahaya, dekat suaranya mulai, oh pendaki datang. Gue nyamperin, ternyata rombongan memang benar baru sampai. Itu jam 11 lebih lah, 11 lebih malam. Dan gue langsung menyarankan untuk segera ke tenda, bikin tenda di situ. Istirahat. Rombongan yang Mas Kobra tunggu tadi yang dari Jakarta baru datang jam 11-an. Baru kita istirahat dari situ karena perjalanan jauh mereka.
sambil ramah tamah, kenalan juga yang sama temannya yang lain, yang karena yang gue kenal cuma 2 aja waktu itu, si Botai sama Parit gitu. Oke, selama waktu malam itu gak ada yang kejadian yang di luar nalar, itu seperti biasa aja. Singkat cerita besok paginya regis dan langsung melakukan pendakian. Berarti esoknya ya pagi. Esoknya itu waktu itu pendakian lumayan lama sih, 4 hari 3 malam. Karena di totalin yang sama gue nginep di base camp di situ. Jadi di gunungnya 3 hari 2 malam. Nah ceritanya gini, biasa normal lewat kebun teh panjang sekali menuju tanjakan Wakwau, namanya ada tuh tanjakan Wakwau. Masuklah ke dalam hutannya, hutan rimba Cikuray masuk. Terus cerita agak lambat sih, santai kita, apalagi si Botai orangnya orang Batak, jadi di jalan sambil canda-canda gitu kan lah, tahu sendiri lah gitu, yang seperti happy ya. Kita memutuskan karena waktu itu udah agak sorenya, lebih dari duhur, jam 2-an, terus cuaca juga kabut mas, jadi Cikuray ya karena di bawahnya ada kebun teh, jadi mau siang apapun ya begitulah cuacanya, minimal dingin gitu, kita berkabut, apalagi waktu itu lagi musim hujan, jadi kabut, mulai agak kabutnya yang ada itu ya kadar airnya, gerimis ya. Jadi kita memutuskan udah jangan memaksakan untuk sampai jangan puncak, ke pos bayangan pun kita gak sampai mikir ke situ, itu kita santai lah di pos 3 aja, kita buka tenda rencana sampai di pos 3 itu jam 4-an dengan ritme yang santai. Kita juga berangkat dari base camp jam 9-an lah gitu. Nah pas sampai di pos 3 langsung membuka tenda, tapi sudah ada yang camp di situ, sudah ada juga yang lagi di luar tenda biasa aktivitas masak, kita permisi, oke, sapa lah gitu. Kita bikin yang di pojokan, jadi ke arah puncak sini, kita datang di sini, nah kita arah ke kiri, terus ambil pojokan, ada lumayan enak lah, meskipun gini gitu, tapi ada buat lahan tenda, tiga buah tenda waktu itu, rombongan kita dengan kemiringan lumayan lah gitu. Dan tenda yang si Botai pun sama si Parit agak yang di mereng tanahnya, cuman ke batas pohon. Oke, singkat ceritanya seperti biasa, masak, kopi seperti biasa. Tapi waktu itu kita masak nasi agak cepet, karena dari pas awal berangkat gue gak sarapan nasi dulu sama teman-teman, cukup kopi aja gitu, seperti biasa. Habis isa baru habis makan kita nyeduh kopi, terus seperti biasa sosialisasi sharing, ngumpul, ada pohon tumbang kecil lah buat duduk gitu, ditambah matras 2, berhadapan-hadapan ngobrol gitu, lama lumayan. Nah jam 9-an kurang lebih ya, ada nyamperin bapak-bapak, wah kayaknya seru nih, gabung dong katanya gitu. Mendaki skalanya pendaki, cuman udah berapa ya, kurang lebih 50 tahunan lah umurnya, udah mulai dari romannya sih kayak senior gitu lah, ya udah expert ya, udah banyak pengalamannya nih gitu bilang. Oh iya ya jelas dong, apalagi umurnya lebih tua daripada kita, terus ada yang mau pendaki gabung, ya jelas welcome dong kita. Oh iya Kang, yuk ngopi-ngopi, bikin kopi, ngobrol. Nah tapi jadi Mas Gojil waktu itu salahnya gua, jadi sama teman-teman tidak menanyakan identitas dari mana. Jadi saking kita menghargai karena udah tua gitu, jadi kita gak terlalu banyak menanyakan latar belakang, cukup langsung aja beramah tamah gitu, jadi ngopi-ngopi gitu. Dan dia juga tidak menanyakan gue dari mana. Biasanya kan dari mana nih, rombongan dari mana, enggak waktu itu, jadi langsung ngalir aja gitu. Jadi minimal menanyakan tempat asal lah ya. Iya kan, biasanya gitu lumrahnya, tapi waktu itu langsung aja dia bilang begitu, itu nuhun katanya, nuhun, makasih gitu kan. Oke, ngopi aja. Nah begitu dibikin kopi, Kang ada kopi, dia langsung cerita soal Cikuray langsung. Kumaha Kang Cikuray gitu kan, gimana Kang Cikuray gitu ke teman-teman gitu. Jadi si Botai itu Jakarta kan,
mantep Kang, saik banget, kan gitu bahasa Jakarta, saik banget jalannya, luar biasa katanya. Kegiatan rimbanya, ya, cuman ya sayangnya berkabut, kan gitu, sayangnya berkabut. Terus dia juga jawab, ya apa namanya di alam mas katanya bang, ya, Kang, pasti ya cuacanya begini, apalagi katanya hutan-hutannya gini, itu karena ini hutannya dijaga, gitu. Dan tahu nggak? Katanya jadi Cikuray teh ceritanya bahwa nama kieu gitu bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda. Jadi ceritanya dulunya gini katanya. Di Cikuray itu awal mulanya bukan Cikuray namanya. Jadi lain Cikuray baheula namina gitu. Tapi namina baheula teh Larang Sri Manganti. Larang Sri Manganti. Larang Sri Manganti. Nama legendanya. Larang Sri Manganti. Dan di lerengna nama aya di tempat namanya Mandala di lereng teh. Ya gua gak paham kan di mana sebelah mana gitu, apalagi gua namanya aja baru denger gitu kan. Gua juga orang Sunda gitu yang notabene tetangga Cikuray dekat itu, baru tahu gitu bahwa itu namanya Larang Sri Manganti, dan di lerengnya ada satu tempat namanya Mandala. Dan di situ katanya ada tempatnya itu untuk bersemayam, tempat bertapa. Yang suka zaman dulu bertapa, semedi untuk mencari beberapa petualang atau petunjuk dari alam atau gimana, itu nyari ilmu atau gimana. Dan terus untuk ada pasukan dari kerajaan itu untuk menulis karya-karya yang harus diabadikan arsip-arsip kerajaan seperti itu. Dan salah satu penulisnya itu, kerajaannya kalau nggak salah itu kerajaan Pajajaran kalau nggak salah. Kerajaan Pajajaran, Sunda kan Pajajaran kan. Dan penulisnya itu Kiai Raga itu. Gue nyimak aja dong. Gue yang baru tahu, dan ya kirain Cikuray kan nggak gitu ceritanya. Jadi pas diceritain sama dia, jadi bahwa nama itu gunung teh namanya Gunung Larang Sri Manganti. Terus di lerengnya teh dekat aja nanti dia, caket lah dari sini dekat dari situ. Dan di lerengnya namanya Mandala. Itu dalam pikiran gue nggak tahu memang real atau goib gitu kan, nama tempat itu. Kan kadang ada tempat yang kata kesepakatan gitu. Katanya itu dulu buat para petapa dan pendeta malah katanya gitu. Dan Kade, si ayah menakan batu, hati-hati kalau nemu batu, bisa jadi itu adalah makam Eyang apa ya? Surapanji. Eyang Surapanji. Bisa Kade, hati-hati bisa nak batu, tong ditajong atau ditincak atau kumaha lewat teh. Jadi kalau takut nemu batu yang di luar jalur jangan ditendang atau diganggu atau dipindahkan, apalagi takutnya itu petilasan Eyang Surapanji gitu. Notabene di tempat itulah untuk mencari ilmu tersebut katanya. Yang pertama itu nanti didinya lah Kade gitu. Malah Kiai Raga juga di situ nulisnya. Dan tulisannya itu Mas Bajir katanya ternyata tulisannya naon cenah gitu. Tahu nggak tulisannya apa? Itu tulisannya itu tentang Sunda kuno, Sunda kuna. Dan ditulisnya di semacam daun waktu itu, daun apa ya, daun lontar sama nipa kalau nggak salah. Dan di situ juga katanya bersemayam beberapa pusaka-pusaka. Jadi nyata ya, bobok pusaka banyak pusakanya. Tombak, yang gua aneh ada dia kesebut Trisula. Terus, yang gua mencengangkan itu katanya senjata pamungkasnya, bukan pamungkas sih. Senjata kokojona cina si bapak itu dari Prabu Siliwangi. Kujang. Itu kan kujang kan identitas Sunda banget. Itu baru gua iya benar Sunda banget. Disitulah pusaka-pusaka itu, dan itu apakah mau wujud benar-benar pusakanya nyata atau memang hal yang goib atau orang-orang tertentu yang tahu gitu kan. Gua gak paham di situ, yang jelas gua tercengang gitu. Yang pertama kali ke Cikuray itu langsung ada yang cerita itu di lokasi, malam-malam itu nyeritain gitu. Anjir, waduh, sampai was-was kan gua. Itu tapi si Botai yang biasanya nyeletuk itu benar-benar terkesima.
benar-benar memperhatikan itu. dengerin Dengerin cerita si bapak itu. Jadi dia menceritakannya dengan penuh wibawa, dengan penuh apa ya, yakin banget dia gitu, bahwa memang di sini legendanya begini gitu. Nah, jadi singkat ceritanya, dia malah jadi menitipkan pesan sambil nepuk pundak gua. Ya, sebenarnya mah mendengar dibejakan. Nah, jadi sebetulnya ini kalau harus disampaikan, jadi titip, kayak gitu. Titip kade, gue puji kade, hati-hati. Jadi harta benda tersebut bisa dibilang harta karena aset legenda gitu. Tapi dia tidak ngomong keberadaannya. Titip, jaga. Yang tadi disebutin ke orang, yang tadi disebutin itu jaga, ruhnya jangan sampai hilang. Jaga terus. Gua kan, ya mohon pak, mohon kan, siap. Tapi saya bingung. Jaga ruhnya. Ruh apa itu? Terus kan barang, apa pusaka yang disebutkan tadi. Nah, ya mungkin di situ harus dijaga. Sedangkan gua kan lokasinya juga gak tahu, bentukannya juga kagak paham, baru denger, ya gua mau aja. Takutnya ya ada ketua mana gitu. Oke, anda aja gitu daripada panjang lebar gitu kan. Gua ngeri kalau bahasa kayak gitu Mas, seperti itu. Ya kan, ini kan. Terus hati-hati juga di Cikura ini sakral sebenarnya mah di Sunda, jaga sikap. Sebenarnya daripada ayeuna ngobrol nggak tepugu, daripada sekarang ngobrol gak jelas, mending kayak gini sharing, jangan ngumpul-ngumpul, ngopi, jangan melakukan, intinya jangan melakukan aktivitas yang dilarang lah oleh agama maupun negara gitu. Waktu itu pembahasannya ke situ intinya. Lagi ngobrol-ngobrol gitu, si bapak pindah duduknya ke sebelah kanan gua, dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan gua pindah. Di dia, di rebetakan didinya. Oh yang mau silakan kan. Pindah sambil nenteng kopi di bawah gitu. Gue juga sempat tawarin rokoknya. Oke. Dengan rokok biasa ngobrol-ngobrol, terus si Botai ada pertanyaan itu kan. Naon deui nu aya di Cikuray? Ada apa lagi di Cikuray? Seueur kan. Wah banyak. Pokoknya jangan ngeluh. Ya memang kan di gunung lain juga jangan ngeluh, capek. Nah, jadi ngeluhnya jangan sambil kayak yang benci gitu kan. Jangan sambil kalau bahasa Sunda mah kukulutus gitu kan. Ngedumel. Ya ngedumel. Jangan gitu katanya. Karena kalau kita mengucapkan ngedumel, jadi kita beban hidup itu akan semakin berat katanya, itu intinya gitu. Pas lagi jelasin itu, dari arah seberang tenda yang lain ada yang berteriak. Ternyata kesurupan. Kaget dong. Lagi sunyi-sunyi, lagi tenang, suasana tenang, bincang-bincang, ya ringan-ringan gitu. Tiba-tiba ada yang teriak, buset kaget bukan main, langsung beranjak. Semua kan pasti terfokus di sana. Naon gitu. Ada apa? Kesurupan bang, tolong bang. Gitu. Ya gue gak bisa nolongin, gak bisa nyembuhin yang kesurupan, terpaksa diem aja. Daripada kesana juga mau ngapain gitu, bingung gitu. Semua terfokus sana. Pas gue meneleh, si bapak itu udah gak ada. Kemana si bapak itu? Di belakang gue itu hutan. Sekarang gue di pojokan. Jadi posisinya begini. Gue waktu itu nongkrongnya posisinya gini nih, di batang pohon yang ada matras. Si bapak ini di sini awalnya. Nah kita datang dari arah sana, arah puncak ke sini. Nah gue di pojokan sebelah sini. Si bapak pindah duduknya ke sini. Yang teriak di kandang yang sana dekat jalur. Sana. Sontak di sini kan ada ayam kang. Kesana semua. Iya semua penasaran, kaget, lagi sunyi itu. Kesurupan, tolong bang. Gue gak bisa nyembuhin gitu. Si Botai apalagi, gue bukan dukun, jangan kampret orang. Gue bukan dukun, ketawoy gitu. Duduk lagi, pas duduk itu gak ada bapak itu. Berarti posisinya kalau si bapak itu ngelihat ke sana itu harus kelihatan ya? Jelas, kalau di bapak itu menghampiri yang ke sana atau kembali ke sana ke arah dia datang, itu kan otomatis kelihatan. Dan kalaupun itu kan pamitan seenggaknya. Seenggaknya pamitan. Itu gak ada.
mana? Dia gak jawab gua, dia mencari-cari. Dia kan orangnya apa ya, bukan, kalau di Sunda mah sompral. Sompral apa ya, bicaranya kasar lah gitu. Anjing kemana itu? Anjing kemana si bapak itu? Gak ada. Kaget, cari-cari gua juga kemana? Dari situ dia tunggu. Oke, gak ada. Kata si bapak, sudah, masuk tenda, istirahat yuk. Menenangkan. Ya, masuk tenda lagi, istirahat kita istirahat. Masuk tenda aja, gua masih Alin, masih Dian, satu tenda, bertiga. Masih dalam keadaan was-was, kaget. Kemana sih bapak itu? Bingung. Kok bisa gak ada gitu? Yang gak pamitan gitu, kemana? Awalnya gue positif. Apakah dia kencing? Kemana dulu itu, melipir dulu, tapi gak ada, kembali gak ada. Jadi gak apa ya, gak banyak aktivitas di luar gitu. Masing-masing dalam tenda, gue bertiga, masih Alin, masih dia. Gak bisa tidur karena masih kepikiran si bapak itu kemana, terus takut dia kembali lagi. Dari atas pohon, kan di pos 3 masih banyak pohon, di antara pohonan ada suara cekikikan. Itu di atas tenda Mas Kobra atau di samping? Di samping. Di samping tenda. Yang arah kiri, arah ke hutan, cekikikan. Botai kan emosi dia asli. Dia temperamen orangnya, temperamen. Bangsat, berisik. Ya mungkin karena udah penasaran ketakutan si bapak itu kemana, abang suara itu berisik. Suaranya makin menjauh. Tapi yang gua ngeri, yang gua paham, biasanya kalau suara menjauh itu biasanya Nyai Kuntinya itu biasanya dekat katanya. Gua makin merinding, bukannya tenang, suaranya gak ada, tapi takutnya malah ada di situ gitu. Gue langsung masih Alin sama si Dian waktu itu makin rapatan itu bertiga kumpul gitu, merokok dalam tenda, berusaha tenang gitu. Tiba-tiba sambil buka tendanya, bersih. Tapi begitu hilang dia tutup lagi. Jika ceritanya kita istirahat di situ, oke. Dan besoknya kita berangkat agak siang, jam 10-an, santai, masak dulu, jalan kopi dulu. Karena kita nge-camp aja lagi kan di sana. Langsung melewati pos bayangan, sampai lah ke puncak. Agak siangan, jam 2-an lah, jam 2 lebih. Dari situ soalnya ritme kita lumayan cepat, gak banyak istirahat, terus gak terlalu ramai juga. Nah sampai di puncak kita nge-camp di puncak, karena di Cikuray boleh nge-camp rata-rata di situ. Cuman paling resikonya hati-hati angin, apalagi kalau cuaca buruk gitu. Jadi waktu itu juga gue antisipasi, jadi gak bikin tenda yang pas di dekat shelternya, di dekat pelang puncak, tapi agak ke bawah dikit, yang ada lembahan dikit. Cuman masih puncak. Di situ ada juga yang lain, udah adanya di situ. Gue bikin lah di pinggir-pinggirnya. Ya oke, seperti biasa, aktivitas. Tapi nggak masak yang berat waktu itu karena cukup waktu sarapan juga, cuma sekedar ngopi, ngobrol. Malam seperti biasa, malam baru berani di luar waktu itu, karena ada juga temennya yang lain gitu kan, pakai flashlight, di atasnya terus yang matras Sidian, yang gede ya, digelar di situ, jadi ngumpul gitu kan. Nah, kita dibahas dari si bapak-bapak itu. Yang kejadian yang di pos 3. Dari mulai si bapak sama yang suara kuntilanak ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi pas si bapak-bapak itu, coba ingat-ingat kemana si bapak eta gitu. Ditelaah kemana si bapak itu. Rid, gue si Farid, asli gue gak lihat dia lewat. Kita kan semua kaget di sana, fokus yang kesurupan ya. Kasih Alin Hidian ya kan, si dia posisinya di belakang gua itu. Nempot tuh kemana sih bapak eta? Badi sambil gini kan. Teuing mana nempot. Udah orang udah ruas sudah bari gitu orang celengean. Udah orang bari nempot kesurupan, jadi nanti kesurupan terua itu posisi bapak.
Pas diukur cina wis gitu, yang udah gak ada itu. Lagi ngobrol gitu, tetangga sebelah datang keluar, masih muda sih, masih muda. Nah, saya nguping nyarita bapak-bapak cina di pos 3. Jadi kenapa kayak denger lagi cerita bapak-bapak di pos 3 gitu. Ceritakan lah gitu, kan kronologisnya gimana itu ya. Kita berani bercerita di itu karena siang gitu. Sami WG benar sih. Sama saya juga ketemu gitu ya. Gue sebutin pakaiannya. Pakai jaketnya warna begini. Waktu itu jaketnya warna merah hitam. Merah hitam, celana hitam. Sepatu biasa, sepatu hiking itu. Cuma pakai topi. Setelan pendaki tapi itu. Sama. Ya, itu bapak tanya. Cerita aku mah orang mah cek yang nyaritakeunnya bahwa si bapak itu cerita tentang sejarah di Cikuray gitu. Oh kak Bima teh gitu ke saya mah gak gitu. Jadi ke saya mah ceritanya gini, jadi hati-hati. Emang jadi nanya gak orang mana gak gitu. Nanya gak? Enggak. Gak tahu dari mana, cuma dia langsung cerita bahwa hati-hati, dulu juga di sini pernah kejadian katanya ada pasukan TNI ABRI lah waktu itu, ABRI lah. Ada pasukan pasukan di situ katanya mendaki, bilang itu kan biasa lah, mungkin lagi pendidikan jadi sebab katanya di tanah kia, jadi ada beberapa batalion pasukan tahun berapa ya si itu ngobrolnya disebutin kok tahunnya, cuman gue lupa disebutin gitu ya. Di bawah Kapten Rifai. Batalion itu apa ya, pasukannya apa ya, Garuda Hitam atau apa ya, jadi jelasin itu. Jadi intinya si pasukan itu ke Gunung Cikuray bukan untuk pendaki atau pengabdian atau pendidikan, jadi dia untuk menyerap ilmu. Jadi waktu itu masih berarti tahun 80-an apa 70-an ya, waktu masih perang melawan Belanda. Jadi pasukan itu mau nyerap ngelmu lah, mau ngelmu, jangan lawan Belanda. Intinya gitu. Jangan ngelmu lawan Belanda. Jadi ilmu tempatnya di ayah bisikan, di ayang Surapanji nyambung. Kedua juga itu yang petilasan diceritain, yang di ayang Surapanji itu nyambung. Cuman ini yang ceritanya tentara. Jadi pernah kejadian bahwa ada pasukan tentara, bukan memuja ya sih di situ ya, apa ya, nyari ilmu lah yang di situ ya. Nyerap ilmu katanya mau ngambil tenaga sukma atau apa ya, kekuatan dari pahlawan nasional yang udah mendahului di Penogoro, di Bonjol, Tengku Umar, pahlawan-pahlawan lain lah gitu yang masa-masa itu. Katanya mau nyerap energi dia untuk melawan Belanda. Kalau niatnya sebenarnya kan untuk melawan itu ya, penjajah waktu itu. Cuman katanya kata kaptennya melarang keras karena itu di luar ajaran Islam. Itu kan apa ya, menuhankan itu. Jadi gak minta turunnya bukan ke Tuhan, tapi ke tempat itu untuk kekuatan dari sosok seseorang, bukan ke Tuhan mintanya gitu kan. Makanya kapten melarang, pasukannya bandel tetap naik. Kesurupan katanya gitu, kesurupan si bapak itu nyerita gitu ke orang mah. Kesurupan si tentara itu teh. Akhirnya evakuasi, si kaptennya naik menjemput pasukan. Nyerita eta unggul cenah kalau mah. Jadi pernah kejadian cuman nya eta kekuatan dalam eta. Kan nyambungnya jadi bahwa benar ada suatu tempat untuk pemujaan atau penarik sukma lah, untuk bertapa lah, semedi, dan dengan nama yang sama Eyang Surapanji. Itu bisa dia. Gue juga agak waktu itu aneh, wah sama. Terus bapaknya waktu itu ada, karena gue langsung ke tenda, si bapak itu masih duduk, dan begitu gue lihat keliling nggak tahu waktu itu kemana, gak tahu masuk ke tenda atau kemana gitu. Berarti sama kejadiannya di pos 3 gitu ya? Di pos 3, makanya dia nyamperin. Karena kejadiannya sama persis di pos 3, yang datangnya bapak-bapak. Dari situ
selama gua di puncak nggak ada kejadian aneh lagi ya gitu, cuman hal bisa dikatakan bagi gua hal mistis itu karena logika nggak main waktu itu karena mana sih bapak itu, terus yang diceritain juga hal cuma dahulu legenda. Nah yang pas turunnya habis muncak, dulu gue sempat barter logistik ya, mau pendakian gue kehabisan air, tapi si Botai sama timnya bawa mie banyak, mie instan, jadi barter sama air. Tapi gak diterima, jadi air dapat mie utuh. Turun, nah di pos bayangan. Berarti hari ketiga. Hari ketiga itu, karena udah 2 malam di situ. Di pos bayangan istirahat dulu di itu ada apa ya? Pohon tumbang. Bukan pohon tumbang, batang pohon yang udah tumbang, cuman udah berapa tahun itu karena udah berlumut dan udah biasa dibuat duduk gitu. Beda kan, lumut-lumutnya beda, udah lama. Gue jadi ada macam bota, sama yang lain, itu ngumpul di situ. Jadi dari sini arah turunnya ke arah kiri itu agak lapang kotak lah gitu di bayangan pas bayangan itu. Cuman di seberang sana ada bekas warung, gubuk warung gitu kan. Tapi waktu itu gak buka, warungnya gak ada. Si Botai nyenggol gue, lihat gak? Nantai, apa tay? Ke cewek kasihan. Wah, mana? Gak ada siapa-siapa, baru tidak ada. Siang, pasti siang. Ya, Jadi menurut dia, pandangan dia itu kasihan katanya. Merenung, udah kusut. Bahasa Jakartanya gitu, kusut banget cewek. Gua mah gak ada apa-apa udah, jangan bahas gitu. Kasihan, tolongin ya katanya, jangan tay, tolongin, turun aja. Gua belum tahu bahwa ternyata pas tahu-tahu kesini gua baca-baca dan banyak pendaki yang bilang bahwa di Gunung Cikura itu pernah ada cewek yang hilang. Sampai sekarang belum ditemukan, namanya Reni. Hilangnya di sekitaran puncak atau puncak bayangan. Puncak bayangan di situ, pos bayangan. Sekitar situ. Jadi ditinggalin sama temannya, tapi bukan sengaja. Jadi keadaan sudah kelelahan, udah kerepotan. Rombongan udah duluan, tinggal beberapa orang, 3 orang. Minta tolong yang di bawah, gak ada balik lagi. Nah yang nemenin ini ninggalin untuk mengambil air. Buat kelangsungan dia sendirian. Pas dia kembali lagi setelah beberapa menit udah gak ada. Salahnya mungkin di situ, jadi tinggalin. Sampai sekarang. Nah, saya dari situ gua mau bahas sama si Botai, gua debat sama Botai, jangan bahas, turun udah ayo Tai. Gua mau denger kayak gitu meskipun siang. Turun, oke. Sampai base camp gak terjadi apa-apa dan singkat ceritanya sambil nunggu transportasi buat pulang si Botai sama temennya foto-foto dulu, dan dia waktu itu lagi musim batu alik. Batu akik. Di situ memang dulu banyak batuan aneh yang menurut gua itu jadi cocok buat batu alik, kayak macam kayak black opal kayak gitu. Batu-batuan di situ aneh-aneh lah gitu. Dan si Botai nunjukin ke gua, ini yang batu ini udah banyak dapetan, nunjukin, ya ini yang gue cari. Merah bener batunya, bagus banget, menjelap banget. Kayak merah delima gitu. Tapi gak tahu apa itu, tahu batu apa, atau batu alam atau apa, atau pas si Botai, wah gini, geledek langsung petir. Apcit, si Botai gitu. Wah gak beres ini si Botai. Balikin tay, gue bilang gitu, gitu. Oh bagus nih, balikin gitu. Ya kan orangnya nyolot gitu. Sayang nih, balikin tay, gue bilang gitu, balikin. Jadi posisinya dia dapatnya dari waktu parkiran hendak, kan ada hutan di situ dapatnya. Begitu dia dapat petir, jadi balikin, gak tahu di mana naruhnya, gak tahu dibalikin beneran atau enggak gitu. Cuman gue nyuruh balikin udah. Gitu. Oke, overall di Cikuray gue ngalamin itu aja Mas Gokil. Jadi yang gue aneh, yang menurut gue mistis, jadi si bapak-bapak itu kemana? Yang masih belum terjawab sampai sekarang. Dan pamungkasnya waktu sebelum pulang sambil masih nunggu itu si Parin ngobrol di sini, nyamperin. Waktu pas si bapak-bapak itu
hilang jejak, kita gak tahu kemana. Dari belakang tenda lu sosok apa ya, sepuh tapi gak jalan, kayak gitu aja, berlalu gitu aja, ke arah sana, hilang. Ada katanya putih, tapi dia nggak ngomong. Dia gak ngomong, baru ngomong itu baru Masih waktu itu, bawah. pas mau pulang, pas mau bubar. Gitu. Wah, ya udah gue malu di situ. Ya mungkin sosok lain yang menjelma, yang menjelma menjadi sosok pendaki dengan usianya yang udah tua, dan mungkin mau menyampaikan pesan yang tadi bahwa ya, tadi harus katanya menjaga hal tersebut. Cuman waktu itu gue belum tapi makin di sini gue pikirin, gue telaah bahwa mungkin yang harus dijaga ruhnya itu bukan gue harus nyari barangnya itu di mana terus gue jaga. Ya mungkin itu kan salah satu pusaka itu adalah budaya atau identitas suku. Bisa dibilang suku Sunda. Ya. Kita mungkin harus menjaga budaya kita Sunda khususnya, atau mau Jawa pun gitu. Dan karena waktu itu juga si bapak itu ngobrol, gue ingat bahwa Raden Kian Santang kan itu anaknya Prabu Siliwangi kalau nggak salah istilahnya itu. Jadi dia juga sempat menulis di tempat itu, dan naskah-naskahnya Jawa kuno. Jadi ada hubungannya dengan Jawa juga. Jadi seperti itu Mas Gojil, waktu itu ya ada pesan yang gue dapat dari situ, jadi bahwa kita harus menjaga budayanya lewat si bapak itu. Yang cuman yang gue aneh, menurut gue mistis, si bapak itu jadi gak ada. Yang bikin Mas Kobar bertanya-tanya mungkin ya sampai sekarang. Iya, yang tadi yang pertama kan sosok yang di camp itu, yang di base pos camp. Oh yang di base camp ya, yang menyerupai teman yang gua. teman Mas Kobra itu kan sosoknya wujud lah, nampak gitu. Yang kedua kan yang di pos 3 itu nampak juga itu, yang bapak-bapak yang tadi menyampaikan pesan ke Mas Kobra. Nah terus yang ketiga tadi yang ada sosok yang wanita gitu kan. Oh iya, yang hilang katanya Yang itu di pos bayangan. Cuman gua itu gak lihat ujungnya kayak apa enggak. Tapi Mas Kobra gak lihat, cuma teman Mas Kobra yang lihat aja. Iya. Tadi kan ada beberapa pesan mungkin yang disampaikan melalui video ini, mungkin ya dari cerita Mas Kobra bisa disimpulkan. Tadi Mas Kobra bercerita tentang, ada yang bercerita tentang bapak-bapak itu, tentang legenda Cikuray, tentang dan beliau juga sempat menyampaikan pesannya. Ada beberapa pesan mungkin ya dari yang tadi menceritakan pusaka, atau entah itu nyata atau benar, tadi pesannya bahwa harus menjaga ruh dari pusaka itu. Yang bisa diambil kesimpulan mungkin benar tadi kata Mas Kobra, budaya kita, budaya Sunda itu khususnya budaya Sunda itu harus dijaga. Betul. Nah mungkin ada pengalaman juga yang tadi ada para pasukan. Oh iya, yang kata tetangga Ada berapa pasukan yang diceritakan, sekelompok pasukan yang datang ke Cikuray untuk meminta roh atau hal gaib di situ untuk masuk ke dalam dirinya, untuk membentuk kekuatan. Mungkin di situ tadi juga kan dibilang itu secara tidak langsung berseberangan sekali dengan ajaran agama Islam gitu kan, karena bisa diambil kesimpulan di situ menduakan Tuhan. Tuhan. Di situ menduakan Tuhan. Nah jadi kondisinya atau situasi apapun, kita tetap harus berpegang teguh dan percaya dengan kebesaran Tuhan. Kesimpulan mungkin bisa diambil kesimpulan seperti itu Mas Kobra. Betul. Nah dan yang ketiga tadi ada sosok pendaki yang cewek itu kan, yang cewek itu mungkin di situ kita bisa ambil pelajaran juga ya Mas Kobra. Nah dari kita pendakian atau berkelompok gitu kan, biasanya keseringannya ya berkelompok gitu, kita itu pastilah kondisi fisik kita berbeda-beda. Nah jadi dalam hal itu kita jangan sampai terpisah dari kelompok atau meninggalkan. Apalagi meninggalkan bahaya.
Nah, minimal ada 1-2 orang yang menemani. Betul. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ada untuk untuk saling menolong atau saling berinteraksi lah, intinya saling menguatkan. Betul. Nah itu. Nah di situ mungkin pelajaran yang kita bisa ambil, Mas Kobra. Nah, hal yang perlu kita ingat juga untuk para pendaki ya, khususnya para pendaki ini, harus kita menjaga sikap jelas di dalam hal apapun itu. Harus menjaga sikap. Dan mungkin bagi teman-teman semua yang menonton video ini, silahkan ambil yang baiknya, buang yang buruknya, tetap kita jadikan pelajaran ya. Nah, untuk kalian yang lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan, dalam bersikap dalam hal apapun itu, khususnya di sini hal pendakian. Ya. Mungkin itu dulu Mas Kobra. Iya, soalnya yang menarik tadi benar masalah jangan mendoakan Tuhan kita istilahnya ya. Karena waktu itu kan yang tentara pun yang meski memiliki tujuan mulia untuk melawan penjajah kan itu, tapi dengan caranya yang salah. Ujungnya kan si abang itu bercerita bahwa tentara itu semuanya kesurupan dan dievakuasi sama kaptennya sendiri kan. Malah kaptennya sampai bilang gini katanya, kalau 1 kali lagi kalian melakukan seperti ini, berarti mati kalian semua. Saking jangan yang melarangnya gitu. Dia ada benar kata, jadi kesimpulannya bahwa apapun niat kita, apalagi yang benar gitu, meskipun caranya itu hati-hati. Caranya itu ya yang salah ya. Dan terus yang tadi yang gua alamin yang di pos 3, memang benar ada di setiap pendakian, selain kita memiliki kesan dalam pendakian itu, harusnya itu setiap manusia yang suka mendaki itu peka. Karena di setiap pendakian itu selalu ada pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan itu entah melalui alam atau sosok gaib atau dari pendaki lain gitu. Dan kita begitu dapat pesan itu, kita telah ada sisi positifnya enggak? Harus peka tadi. Kalau pendaki yang benar-benar pendaki kan pasti pemikir orangnya, peka itu harusnya gitu. Nah, begitu udah paham yang positifnya, amalkan. Itu aja. Nah, mungkin dari video ini juga, dari awal sampai akhir, dari cerita-cerita pendakian Mas Kobra, dari pengalaman Mas Kobra, jangan bikin kalian takut ya, tapi jadikanlah pembelajaran tuh untuk kalian lebih berhati-hati dalam melakukan pendakian. Mungkin segitu dulu dari kami, saya dari Gojil dan Mas Kobra. Terima kasih untuk semuanya. Salam rimba, salam lestari, mantap pala Indonesia, play safety or die slowly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.